Shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walizina ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpah curah keadilan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya warahmatullah, malam ini kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan dari Ratibul Atas. Kita sudah sampai kemarin pada zikir yang ke-8 kalau tidak salah ya. Subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah. Maha suci Allah, maha mulianya Allah. Subhanallahi jallallah, maha suci Allah, maha agungnya Allah. Nah sekarang kita masuk ke zikir yang ke-9, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji kepadanya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ya, ada dua kalimat dalam tasbih ini, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Nah jamaah ini kita masih menjelaskan tentang tasbih. Dari 10 kalimat zikir awal dari Ratibul Atas itu kita ulangi ya supaya tidak lupa. Jadi 2 yang awalnya a'udzubillah atau a'udzu bi kalimatillah, awalnya a'udzu, kemudian ada 5 yang bismillah. Jadi ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'min billah la khaufun alaihim. Itu 7 ya, 2 plus 5 7. Nah 3 lagi adalah subhanallah, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah yang ke-8 dan 9. Nah ini yang kita akan jelaskan pada malam ini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi tasbih ini adalah standar, maksudnya adalah ucapan yang setiap makhluk ya di dunia ini selalu melafazkan kalimat tasbih. Mana dalilnya? Di ayat yang tadi dibaca kita awal, di bagian awal surat Al-Isra ayat 44. Di ayat ini Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, sadaqallahul azim wa alal muradi. Dan tidaklah ada sesuatu apapun illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih
ya bertasbih dengan memuji kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Nah, kalian tidak memahami tasbihnya mereka itu. Jadi artinya segala apapun binatang maupun tumbuh-tumbuhan gitu, makhluk-makhluk yang diciptakan di dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Tetapi kita kan tidak ngerti tasbihnya mereka. Tapi kita yakin bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu bertasbih kepadanya. Oleh karena itu tasbih ini merupakan satu zikir yang luar biasa ya. Dan kaitan dengan tasbih yang ke-9 ini, zikir yang ke-9, ada satu hadis ya. Ini hadisnya saya kira juga sering disampaikan ya, terkenal. Yaitu hadis dari Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatannya ada dua kalimat. Dua kalimat khafifatani 'ala lisan, yang ringan di lisan. Maksudnya mudah diucapkan. Tetapi saqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan amal. Jadi pahalanya besar. Ucapannya ringan oleh lisan kita, mudah diucapkan, tapi pahalanya besar di mizan timbangan. Dan yang ketiga, habibatani ila rahman, dicintai dua kalimat ini oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat ini misalnya akan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Itu apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau di tahlilan ini salah satu zikir yang juga dibaca ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ternyata kalimat ini juga dianjurkan untuk kita baca itu di pagi hari sebelum fajar. Fadilahnya apa? Ini di dalam kitab Al-Qirtas ini ya. Al-Qirtas ini syarat dari Ratibul Aqtas. Ada dikutip dalam penjelasan tentang wirid ini, pengarang kita ini mengutip dari Sahih Bukhari ya. Artinya ini hadisnya sahih ya. Itu satu riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wala dia berkata, kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iz ja'a rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala, kemudian dia berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, inna dunya qad adbarat anni wa tawallat. Kata laki-laki itu, sesungguhnya dunia sungguh telah membelakangi aku dan berpaling dariku. Maksudnya apa? Dunianya lari dari dia, susah untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Seakan-akan diibaratkan dunia itu lari dari dirinya. Adbar itu kan membelakangi, dan tawala itu berpaling, menjauh dari dirinya. Bahasa gampang kita, susah urusan dunia. Seret itu ya bahasanya, seret. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaik wa biha yurzaquna. Maka di manakah engkau dari salatnya malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dengannya mereka diberikan rezeki? Maksudnya adalah engkau barangkali merupakan
melupakan tasbihnya para makhluk yang menyebabkan mereka diberikan rezeki. Jadi para makhluk itu bertasbih sehingga Allah memberikan rezeki kepada mereka, gitu maksudnya gitu. Jadi lantaran tasbih itulah kemudian Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk itu. Qul inda tulu'il fajri, maka kata Rasul, katakan olehmu ketika terbit fajar. Ini berarti amalan sebelum waktu subuh ya. Terbit fajar itu kan berarti waktu subuh masuk. Fajar shadiq maksudnya, fajar yang benar ya, bukan fajar kazib. Fajar kan ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar kazib itu fajar pendusta, menipu, bohongan gitu. Tapi yang benar adalah fajar shadiq, fajar yang benar, yang jujur gitu. Itu terbitnya masuknya waktu subuh. Apa yang dibaca ketika tulu'il fajri, terbit fajar? Ini bisa dibaca sebelum subuh sebetulnya ya, sebelum waktu fajar itu. Apa bacanya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ada tambahan. Pada tadi kan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tambahannya istighfar, astagfirullah. Berapa kali? Mi'ata marrah. 100 kali. 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Kira-kira berapa lama ya 100 kali ya? Taruhlah misalnya kalau yang agak lama ya 10 menit, mungkin kita 15 menit. Berarti kita bisa hitung sebelum waktu subuh 15 menit itu kemudian kita berzikir dengan zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Fatati kadunya sagiratan. Nah kata Rasul, maka akan datang kepadamu dunia dengan sukarela. Maka apa yang terjadi? Fawala rajulu, maka berpalinglah laki-laki itu setelah mendapatkan wiridanah, amalan. Itu berupa subhanallah bihamdihi subhanal azim dan astagfirullah. Fama kasa salasan, maka kemudian temponya selama 3 hari dia berpaling. Setelah 3 hari kemudian summa ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, laqad akbalat alayya dunya fama adri aina adauha. Sungguh telah balik kepadaku dunia. Tadi kan berpaling menjauh. Setelah dia baca amalan tadi itu 3 hari ya, baca subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astagfirullah 100 kali setiap terbit fajar. Maka kemudian dia katakan laqad akbalat alayya ad-dunya, sungguh telah menghadap, maksudnya tadi kan membelakang ya, balik lagi tujuannya kepadaku. Fama adri aina adauha, maka aku tidak mengetahui di mana aku akan letakkan dunia itu, saking banyaknya gitu. Nah, ini subhanallah ya, satu amalan ini, amalan yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan. Cuman berarti kan bangunnya harus sebelum subuh ya, sebelum subuh. Kalau sekarang subuhnya jam 4 berapa tuh? 5 atau 7 sebelum setengah 5 lah itu. Berarti jam 4 sudah harus bangun ya. Minimal. Belum sholat tahajud. Belum sholat witir. Ini amalan yang penting. Nanti ada satu lagi amalan. Di kitab ini banyak amalannya. Bacaannya sama. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astagfirullah 100 kali. Cuman di amalan yang kedua ini diawali dengan sholat 2 rakaat. Diriwayatkan bahwa siapa yang melakukan sholat 2 rakaat, pada tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah kemudian ayat kursi 3 kali,
Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Dan setelah sholat dia mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Apa fadilahnya? Maka Allah akan melunasi utang-utangnya dan meluaskan rezekinya. Jadi yang punya utang ini bisa diamalkan. Dan dikatakan di dalam kitab ini telah diuji kemujarobannya. Maka kalau dikatakan ini mujarobat ini mujarab artinya teruji manjurnya, bisa dicoba ya, bisa diamalkan. Intinya adalah supaya diluaskan rezeki kita. Ini kan harapan kita semua. Tapi ada satu lagi amalan yang ya tahadus minimah sudah mujarab juga dirasakan. Amalannya sederhana, yaitu fadilah surat Al-Ikhlas. Saya baca dalam kitab Tafsir Munir ya, Imam Nawawi itu. Ketika menjelaskan surat Al-Ikhlas, dan beliau menyitir juga hadis dari Nabi SAW. Ketika ada seorang yang datang mengadukan perkaranya, kesulitan rezekinya lah tadi, kehidupannya. Kemudian kata Rasul, diberikan juga satu amalan lah begitu atau nasihat. Jadi kalau engkau masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam. Kalau ada orang di situ, ucapan salamnya biasa, assalamualaikum. Tapi kalau tidak ada orang, ucapan salamnya tetap dilafadzkan, diucapkan. Tetapi dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini ucapan salam ketika di rumah itu tidak ada orang, tidak ada seorang pun. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena kita yakin di rumah itu meskipun tidak ada manusia, itu ada makhluk yang lain yang kita tidak tahu ya. Ada mungkin jin lah di situ, ada malaikat gitu. Maka kita doakan mereka supaya diberikan keselamatan dengan doanya tadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang solih gitu. Nah setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? Sekali cukup. Jadi setelah masuk kita ucapkan salam. Setelah itu kita baca surat Al-Ikhlas. Pendek kan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa fadilahnya? Akan diberikan rezeki sehingga rezeki itu bisa mengalir ke tetangga-tetanggamu. Coba diamalkan dengan yakin. Kalau bisa, kalau dapat. Tiap malam Jumat kita alhamdulillah rezekinya ada terus. Bahkan berlebih, maksudnya berlebih itu bisa dibawa pulang kan ya. Bahkan ke tetangga juga dapat. Nah itu salah satu lah hasil atau barangkali mujarabnya doa ya, doa itu kan harapan. Dan itu syariat kan sebetulnya, syariat yang kita lakukan dengan keikhlasan kepada Allah, tapi juga menjalankan petunjuk dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ternyata dalam hadis juga ada ya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah banyak amalan yang tinggal diamalkan. Saking banyaknya. Alhamdulillah. Jadi dan itu ada sumbernya. Jadi kita tidak sekedar mengamalkan, tapi ada sumbernya. Insya Allah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin hadis Rasul kan yakin dari wahyu dari Allah dalam bentuk ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barangkali begitu ya bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa amalkan. Intinya adalah mengamalkan tadi. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan ditambah astagfirullah istighfar. Wallahu a'lam.